Selamat siang saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk dalam ibadah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan puji-pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi. Kebaktian pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama akan nyanyikan pujian memuliakan nama Tuhan. Nomor 38, Majesty, mulia, memuliakan nama Tuhan saja. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Katakan mulia, mulia, Tuhan Maha Kuasa. Dari sorga terdengarlah kidung pujian, tinggikan dan muliakan namanya.
tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Katakan mulia, mulia. Sembah Raja mulia. Raja atas segala raja, termulialah. Majesty. Majesty, worship His Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His Son, His kingdom reign. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty. Worship His Majesty. Jesus who died, now glorify, King of all kings. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu, karena pada hari ini kami kembali boleh datang beribadah. Tuhan, kami tahu bukan secara kebetulan kami boleh kumpul di tempat ini. Tapi kami percaya dan kami juga yakin Tuhan, bahwa ada maksud-Mu Tuhan, kenapa kami harus kumpul beribadah pada hari ini. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga serahkan teman-teman kami yang lemah tubuh, sakit, yang hari ini tidak berkesempatan datang. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan naungi mereka Tuhan. Atau mereka dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka, supaya mereka selamat tiba di tempat ini. Kami akan melanjutkan kebaktian Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir. Berikan kami konsentrasi yang baik untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Pakai kami yang memimpin, pakai hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga pianis yang akan main musik. Dan seluruh yang mengisi acara pada hari ini. Berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Ya, kita lanjutkan puji-pujian kita. Kita mau nyanyikan nomor 150. Nomor 150. Nomor 150, lagu yang bersejarah. Yesus, sobat yang sejati. Ketika sobat-sobat kita mungkin melupakan kita, tapi kita punya sobat yang sejati, yaitu Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh ku bawa,
dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan, bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Baik, ketiga saudara. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosalah. Kita mau baca pembacaan bertanggapan yang terambil dari nomor 26, bagian belakang. Kita akan bacakan secara bertanggapan. Ibu Lien An akan memimpin kita membaca. Mari kita persiapkan hati kita untuk baca nomor 26 halaman 713. Bacaan nomor 26, penahanlah nafsu. Anggur adalah pecemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si penghalap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mencecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian termagut-magut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemampukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkap senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan Hawa nafsu. Tetapi Hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, sebelum kita masuk
dalam acara yang lain kita mau nyanyikan nomor kembali 150 bait pertama saja. Nomor 150 bait pertama saja. Yesus obat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang terambil dalam buku nyanyian kita 692. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Karya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang bersemayam di atas surga sana, kami dengan kerendahan hati datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh ibadah pada hari ini. Namun kami tak berdoa buat teman-teman kami yang biasanya hadir dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tilik mereka satu persatu Tuhan. Gerakkan hati mereka satu persatu supaya mereka juga boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami doakan untuk gereja kami memasuki tahun yang ke-10. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami setiap tahun. Walaupun mungkin kami kadang mengalami hal yang surut, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami di tempat ini. Ada kesulitan, ada persoalan, Tuhan selalu menyelesaikannya dengan penuh hikmat kebijaksanaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan khusus untuk minggu kedua bulan Agustus. Kami akan sama-sama merayakan ucapan syukur tahun ke-10 gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai jemaat yang setia di tempat ini. Mereka boleh mempersiapkan perayaan ini dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang diperlukan Tuhan cukupkan. Dana yang diperlukan juga Tuhan cukupkan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan juga untuk setiap kami yang ada di gereja ini. Tuhan berikan kami tubuh yang sehat. Tuhan, kami ingat teman-teman kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami ingat teman kami, Saudara Kian, dia yang sakit kakinya. Tuhan, Engkau sendiri pulihkan dia Tuhan, hari demi hari Tuhan, sampai dia sehat kembali. Dan kami percaya obat yang dia makan, dokter yang merawat dia, semua atas perhatian dan persetujuan dari Tuhan tentunya. Biarlah dia boleh segera dipulihkan Tuhan. Kami juga ingat Tuhan untuk adik dari Naomi, namanya Ham, yang saat ini sedang sakit berada di Sacramento Tuhan. Oh Tuhan, Engkau nyatakan belas kasihan kepada dia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggalkan keluarga ini, tinggalkan dia juga Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan kehendak-Mu yang paling baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami doakan untuk setiap kami Tuhan.
Kami ingat beberapa teman-teman kami yang sakit Tuhan. Kami ingat Ibu Diana yang sakit pinggangnya Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan Engkau pulihkan pinggangnya Tuhan, supaya dia boleh sehat kembali Tuhan. Jikalau hari ini dia tidak bisa ke gereja, kami doakan biar minggu depan dia bisa ke gereja kembali, karena Tuhan sudah kerjakan memulihkan dia. Kami juga ingat untuk saudara kami Tineke Tuhan, yang juga sakit Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan dia, biar pada minggu-minggu datang dia juga boleh datang kembali beribadah di gereja ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau doa untuk setiap kami yang ada tempat ini Tuhan. Kami yang sudah berkumpul, persiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kami doakan buat COVID-19 yang masih ada di mana-mana Tuhan. Kami doakan biar kami semuanya tetap Tuhan pelihara. Dan kami doakan agar COVID-19 boleh segera punah Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sebentar kami memserahkan ibadah ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati yang Ibu Susan yang akan sampaikan firman Tuhan. Dan berkati kami semua yang akan mendengarnya Tuhan. Tuhan, sempurnakanlah doa yang kami panjatkan ini dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Nomor 417. Seperti rusa merindukan air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Semua katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus, itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih sayang-Mu dan kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau jangan membuang kami, jangan meninggalkan kami. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu yang hina dina ini, sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami usir segala anak sirja untuk keluar daripada ruangan kebaktian ini. Hanya nama Tuhan ditinggikan. Dan Tuhan, kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kami berdoa dan menyerahkan semua hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pengantara kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal 1 ayat ke-12 sampai yang ke-15.
Yakobus pasal 1 ayat ke-12 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Setelah itu mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari kita membaca lagi Yakobus pasal 1 ayat ke-2. Yakobus 1 ayat ke-2. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keteguhan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Judul hari ini adalah ujian dan pencobaan. Saudara, di dalam hidup ini kita melihat bahwa hidup kita itu adalah suatu peperangan ataupun suatu perjuangan. Hidup itu adalah suatu pertandingan juga digambarkan seperti pertandingan bola, sepak bola. Di mana ada pihak kawan dan ada pihak lawan yang harus kita hadapi dan harus kita mengalahkan pada pihak lawan itu. Demikianlah kita melihat kalau di dalam San Francisco itu adalah suatu tim yang bernama Warrior. Di mana tim ini adalah satu tim sepak bola basketball yang mereka selalu main di dalam pertandingan-pertandingan. Dan di dalam hal ini kita melihat ada seorang yang bernama Stephen Curry, di mana dia ada seorang pemain yang selalu mencetak gol yang paling banyak. Dan dia mengatakan bahwa di dalam mottonya dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahwa dia dapat, ya, segala sesuatu dia dapat melakukannya di dalam Kristus yang telah memberikan dia apa? Strength, dia kekuatan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13 itu. Itulah motto daripada Stephen Curry ini. Di mana dia selalu mengalahkan musuhnya di dalam pertandingan basketball ini. Dan saya melihat namanya Warrior, tentulah nama ini adalah suatu nama berarti peperangan, ya, berperang, seseorang yang berperang. Ya, demikianlah kita sebagai seorang Kristen, kita juga disebut sebagai seorang prajurit daripada Kristus yang berperang bagi Kristus, yang melawan musuh kita iblis. Yaitu kita membawa orang-orang yang sesat di dalam dosa untuk bawa mereka di dalam kegelapan dan pindah kepada terangnya yang ajaib itu. Itulah kita disebut sebagai seorang penginjil dimanapun kita berada. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menyelamatkan mereka. Ya, gereja dibuka bukan untuk kita, tapi untuk siapa? Untuk orang-orang berdosa supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dosa mereka diampuni dan mereka bisa bersama dengan kita mengalahkan musuh kita dan melawan dosa. Nah, saudara sekalian, inilah seperti ya yang dikatakan oleh Yakobus di sini, ya. Dikatakan juga oleh Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21 mengatakan, barang siapa menang, bahwa ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahta Bapakku, tahtaku, ya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi karena Tuhan Yesus sudah menang, engkau pun harus menang, kata Tuhan.
Ya, sebagaimana aku telah menang, kau juga harus menang. Dan pada waktu engkau menang, kau akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus ya, di atas tahtanya. Sebagaimana Tuhan Yesus sekarang juga duduk di atas tahta yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena Tuhan Yesus sudah menang. Maka anak-anak sekolah mereka harus ujian, sehingga mereka bisa naik kelas, bukan? Kita pada waktu sekolah kita harus ujian, mati-matian belajar supaya kita itu apa? Naik kelas, supaya nggak ketinggalan itu nggak naik kelas. Ya. Demi akan kita mengalami malu 1 tahun lagi belajar lagi supaya kita apa? Naik kelas. Demikianlah pada waktu kita sekolah SMA, kita ujian naik lagi sampai tamat sekolah. Sampai kita masuk lagi apa? Perguruan tinggi, di college kita juga ujian naik lagi ya kan? Sampai kita apa? Tamat sekolah kuliah, dapat S1, graduate ya, dapat topi. Nah, demikianlah saat ini orang Kristen juga kita ada ujian dan pencobaan. Supaya kita apa? Diuji ya, seperti kita diuji, seperti kita timbul seperti emas ya, kata Ayub. Ya, pada waktu kita diuji itu kita akan timbul seperti emas dan kita akan naik kelas menjadi mengikut Tuhan Yesus, menjadi semakin serupa dengan siapa? Tuhan Yesus. Nah, bagaimana pada hari ini katakan supaya kita itu bisa menang ya terhadap pencobaan itu? Yang pertama dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, ucapan berbahagia yang dikatakan di sini itu seperti yang bergayakan dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang juga tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan itu, berbahagialah kita ini. Ya, seperti juga di dalam Daniel 12:12 mengatakan, berbahagialah orang yang tetap menanti-nantikan, ya, menanti-nanti. Di dalam Ayub 5:17 mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur, sebab itu jugalah engkau janganlah engkau menista didikan yang maha kuasa. Dan juga sama dengan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas khotbah di bukit. Apa itu? Yang Matius 5, berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ada berapa bahagia? Ada 8, bukan? Bahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang apa? Murah hatinya karena mereka akan memiliki apa? Kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ada berbahagia di situ, berbahagialah, 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 berbahagialah. Nah, saudara, maukah kita berbahagia? Ya, semua kita ingin berbahagia. Ya, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Ya, kata berbahagia di sini yang dipakai adalah untuk ya melukiskan suatu kebahagiaan yang benar, yang sejati di dalam batin, yang tidak dipengaruhi oleh situasi ataupun keadaan di sekeliling kita. Karena kita apa? Mengikuti firman daripada Tuhan. Juga Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai pencobaan. Ya, jatuh ke dalam bagai pencobaan, kenapa bahagia, ya kan? Berbahagia karena kita bisa turut mengambil bagian di dalam pencobaan. Kita bisa apa? Kita bisa di dalam hidup kita bisa berbagian ya di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan suatu apapun. Nah, apa yang mendatangkan bahagia atau berkat kepada kita, ya, ataupun berkat, yaitu adalah orang yang apa? Bertahan di dalam pencobaan. Nah, saudara sekalian, maukah kita berbahagia? Mari kita mengikuti, ya, supaya kita bertahan, ya. Apa itu artinya bertahan?
Ya, bertahan itu artinya dalam bahasa Yunaninya bertahan itu ada bertekun ya, supaya kita itu bertekun jalan mengikuti Tuhan ya. Kita bertekun, kita sabar ya. Bahasa Inggrisnya endure, artinya berdiri teguh ya. Sabar, berpegang kepada pendirian firman Tuhan, berpegang kepada fondasi firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu adalah suatu fondasi kita, adalah suatu batu karang. Pijakan kita itu adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang kita itu berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, sebuah contoh itu siapa? Di dalam cerita Alkitab siapa namanya? Sadrak, Mesak, Abednego adalah suatu 3 orang pemuda yang ganteng yang dibawa daripada Israel. Di mana mereka dibuang kemana? Di Babelonia. Ya, karena orang Israel menyembah berhala, dibuang oleh Tuhan 70 tahun ke negara Babel. Ya, 3 orang ini laki-laki yang perkasa ini dan muda ini berdiri di gereja di negara Babelonia, dan di sana itu mereka diuji ya, dicobai, di mana ada raja itu ya, membuat sebuah patung emas yang tinggi besar, dan patung itu berdiri, dan kalau waktu ada musik, mainkan musik, orang-orang semua harus menyembah kepada patung emas ini. Tetapi ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah kepada patung emas. Mereka berdiri kokoh, berpegang teguh kepada firman Tuhan, berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan. Mereka tidak mau menyembah kepada patung emas. Mereka menolak untuk menyembah. Lalu mereka berdiri teguh, mereka berdiri. Lalu meskipun diancam, ya, kalau tidak menyembah patung ini, kalian akan dibuang ke dalam dapur api. Maka apa yang terjadi? Mereka dibuang ya, dibakar hidup-hidup di perapian yang menyala-nyala. Tetapi kita melihat pada waktu mereka dibakar, mereka itu ada Tuhan yang menolong. Ada satu orang seperti malaikat berdiri di tengah mereka, dan seperti pada Tuhan yang malaikat itu yang ada di depan mereka itu, yang ada berdiri berjalan-jalan di api itu pun menolong mereka, dan 3 orang ini tidak terbakar oleh api. Bahkan rambut mereka pun tidak terbakar. Demikianlah kita yang bersandar kepada Tuhan akan selalu ditolong oleh Tuhan. Dan kita tidak berkompromi ya, bertekun, tidak berkompromi dengan dosa. Selalu hidup di dalam kesucian Tuhan. Kita tidak mau menyembah berhala ya. Kata Tuhan di dalam apa? Keluaran pasal 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung apapun yang ada di bawah, di atas ataupun di atas langit ataupun di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya ataupun beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan adalah Allah yang apa? Yang cemburu ya. Seperti seorang ya, seperti istri ya, yang seorang suami juga kalau seorang istrinya menyeleweng, dia akan cemburu. Betul tidak? Ya kan? Karena dia mencintai istrinya dengan cinta yang sejati. Demikian Tuhan mencintai kita dengan cinta yang apa? Yang sejati. Cinta yang suci. Ya, jadi kita harus memelihara iman kepercayaan kita yang tulus di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita perlu bertekun di dalam Tuhan. Harus sabar, kita tidak berkompromi dengan dosa. Harus kita selalu mengatakan apa? No, ya. No kepada iblis, ya. Tapi yes apa? Kepada Tuhan. Demikian saudara, marilah kita bertahan ya. Mari kita bertahan, mari kita berteguh. Mari kita sabar ya terhadap pencobaan. Mari kita bertahan dan tidak menjadi putus asa, ya. Karena Tuhan Yesus sudah pernah bertahan kepada kita. Dan kemudian selanjutnya adalah supaya kita bertahan terhadap apa? Terhadap pencobaan. Ya, kata pencobaan mengandung arti menyeret orang ke dalam dosa. Pencobaan itu datangnya dari siapa? Pencobaan itu datang dari mana? Datang dari iblis, ya. Iblis itu datang mencobai manusia supaya apa? Supaya jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi kita melihat pada waktu kita dicobai, maka Tuhan memakai kesempatan itu untuk apa? Menguji iman kita. Supaya iman kita itu berteguh. Tuhan lihat kita itu berteguh enggak pada Tuhan. Maka iman kita itu diuji oleh Tuhan. Supaya kita tetap teguh memegang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, pencobaan itu sendiri tidak berdosa. Tetapi kita sendiri jangan merespon terhadap pencobaan itu. Seperti apa? Seekor burung yang
Seekor burung yang datang, apa itu? Dia seekor burung yang melayang-layang di atas kepala kita. Maka kita bisa mengusir burung itu. Supaya burung itu apa? Tidak bersarang di atas kepala kita. Maka kita mengusir burung itu supaya burung itu lari. Demikianlah dengan pencobaan itu. Kita bisa mengusir semua hal-hal yang merintangi kita. Mengusir pencobaan dosa itu, ya. Karena kita dikatakan di sini ayat 13 bahwa Tuhan sendiri tidak mencobai kita. Karena Tuhan itu suci, ya. Tuhan tidak mencobai kita, ya. Kita melihat di sini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, pencobaan itu datang dari keinginan jahat dari kita, ya. Pencobaan itu bukan datang dari Allah. Pencobaan itu dimulai dengan pikiran yang jahat, ya. Tiba-tiba saja kita kepikir gitu. Maka kita harus usir. Jangan masuk ke dalam pikiran kita, ya. Karena berpikir itu aja sudah apa? Sudah dosa. Sebelum masuk ke dalam action, dalam tindakan, di dalam pikiran batin kita aja sudah berdosa. Maka kita akan mengusir pikiran tersebut dan tidak membolehkannya apa? Menjadi tindakan atau bertumbuh di dalam hati kita. Seperti sebuah bola salju yang berguling ke bawah bukit. Dosa itu berkembang, bertumbuh dan lebih menghancurkan kita ketika kita membolehkan kita membuka jalan baginya. Maka apa itu? Ketika pencobaan datang, langsung kita apa? Bunuh pencobaan itu. Langsung kita kill, ya. Kita langsung binasakan, hancurkan dosa itu. Bunuh dosa itu sehingga tidak bertumbuh atau berkembang, ya. Ketika pencobaan itu datang pertama kalinya, langsung kita apa? Kita sudah membunuh semua pikiran kotor dan langsung kita buang sehingga tidak merembes ke tempat lain. Demikian saudara, pencobaan itu adalah pada waktu muncul dalam pikiran kita langsung, ya, membunuhnya. Demikianlah kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 29 dikatakan dan ayat 30, ya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, sungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke mana? Masuk ke dalam neraka. Demikianlah dosa itu begitu berbahaya. Maka kita harus apa? Pertama kali muncul kita sudah harus apa? Penggal, ya. Seperti sebuah batang pohon itu, ya. Kita penggal dua-dua sehingga putus, ya. Tidak ada hubungan dengan dosa itu, ya. Jadi saudara sekalian, mari kita menghadapi pencobaan itu dengan memutuskannya, menstopkannya pada waktu pertama kali muncul. Yang kedua adalah di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, bagaimana kita menghadapi pencobaan, yaitu dengan apa? Dengan mematakannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Betul tidak saudara sekalian, ya? Tadi pencobaan itu bukan daripada Tuhan, tapi dari apa? Keinginan hati kita sendiri, betul enggak? Karena kita dipikat dan diseret olehnya, ya. Karena keinginan itu melahirkan apa? Melahirkan dosa. Dosa melahirkan apa? Maut. Upah dosa itu apa? Maut, ya. Karena Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut, kasih karunia adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kalau dosa itu sudah melahirkan maut, bagaimana? Oleh sebab itu sebelum dosa itu melahirkan maut, kita harus mematakannya dan membuangnya jauh-jauh. Ya, seperti juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17, ya. 1 Yohanes, ya. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Dikatakan di sini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, keinginan daging, keinginan mata, ya, keangkuhan hidup semua bukan dari Bapa tapi daripada dunia ini. Nah, saudara, kemudian tadi kita melihat Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun, ya. Pada waktu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Maka laparlah Yesus. Pada waktu Yesus lapar, maka datanglah siapa? Penggoda itu mencobai Tuhan Yesus. Ya, dijadikan batu itu jadi roti. Bisa nggak Tuhan Yesus jadikan batu jadi roti? Bisa ya. Tapi Yesus mau turun nggak? Tidak ya, karena manusia hidup bukan dari apa? Roti saja, tapi daripada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita hidup ini bukan dari makanan saja. Manusia hidup bukan karena makan minum, ada nasi, lauk pauk, ada daging yang enak-enak, bukan itu aja. Tapi dari firman Tuhan baru kita bisa hidup, baru kita bisa beraktivitas dan berenergi. Karena semua energi itu kita datangnya daripada siapa? Dari Tuhan yang hidup, yang berfirman kepada kita. Demikianlah Tuhan Yesus itu mengatasi pencobaan itu dengan sukses, dengan firman Tuhan. Ya, pencobaan kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya, dari Tuhan dikatakan, ya, membawanya ke yang kedua, ya, lalu dibawalah Tuhan Yesus iblis itu ke Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkannya di bumbungan bait Allah. Oh, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Ya, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi Yesus berkata apa? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian udah kalah kan? Udah kalah dicobai lagi. Tuhan dicobai lagi. Lalu dikatakan, ya, membawa Tuhan Yesus, iblis dibawa kepada Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Ya, di situ memperlihatkan kepadanya semua kekayaan kerajaan dunia dan kemegahannya. Mau kan kerajaan dunia Tuhan Yesus, ya, waduh, semua kerajaan ini akan kuberikan padamu. Ya, kamu akan jadi kaya raya. Mau kan kita semua jadi kaya? Tapi kalau kita mau jadi kaya, akhirnya kita itu membuang Tuhan, apa yang terjadi? Kita menjadi masuk jatuh ke dalam jerat iblis. Maka Tuhan Yesus berkata, "Enyalah engkau iblis." Ya, dikatakan di sini bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita hanya boleh menyembah kepada siapa? Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia saja kita berbakti. Ya. Dikatakan supaya Tuhan Yesus itu, ya, menyembah iblis. Yaitu sesuatu hal yang konyol, ya. Itu sesuatu hal yang terbalik. Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan, "Enyalah engkau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Maka mana yang kita pilih? Tuhan Yesus atau pilih pada kekayaan duniawi? Siapa yang kita pilih? Kita pilih kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita akan mengikut Tuhan kemanapun Dia ingin kita pergi. Ya, itu pencobaan. Kita memakai firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, kita bagaimana menghadapi pencobaan? Yaitu kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa 3 kali, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Ya, Tuhan Yesus mengatakan daging memang lemak, roh memang penurut, tapi daging lemah. Maka kita harus berdoa selalu. Ya, maka kita melihat 1 Korintus pasal 10. Ya, mari saudara sekalian kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayatnya yang ke-13.
1 Korintus 10 ayat 13 saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, begitu menghibur kita bukan saat ini kita membaca Alkitab ini. Begitu menguatkan saya, yaitu pada waktu kita dicobai Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Ya, demikian juga dengan Ibrani, ya, pasalnya yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena Tuhan Yesus itu pernah dicobai pada waktu Dia datang menjadi manusia. Dan Dia bisa menolong kita yang dicobai. Kemudian pasal 4 ayat ke-15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebabnya sama seperti dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus dicobai tapi Ia tidak berbuat dosa. Demikianlah kita pada waktu kita dicobai kita juga tidak berbuat dosa. Nah, yang selanjutnya tadi yaitu memakai firman Tuhan dengan memotongnya sebelum berlanjut, kemudian dengan berdoa, kemudian juga kita menghadapi pencobaan dengan lari, ya, dengan melarikan diri. Ya, kita melihat 2 Timotius 2 ayat ke-22. Saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi di sini supaya kita melarikan diri seperti Yusuf pada waktu dia dicobai. Yusuf pada waktu dia bekerja di rumah Potifar, maka ada istri Potifar yang menggoda dia. Ya Yusuf, biarlah engkau tidur bersama dengan aku. Pada waktu suaminya gak ada di rumah. Suaminya bekerja di luar, yaitu dia keluar ya berdagang dan sebagainya. Gak ada di rumah. Jadi istrinya melihat Yusuf yang masih muda, masih ganteng. Dia menggodanya supaya tidur dengannya. Tetapi Yusuf kemudian apa? Melepaskan jubahnya, melarikan diri keluar dari rumah. Melarikan diri karena dia tidak mau berbuat dosa yang besar itu di hadapan Allah. Demikian kita juga melarikan diri. Kita nggak bisa mencari, ini alasannya gimana, ini sebabnya apa. Yang penting kita melarikan diri. Itulah saudara sekalian. Mari kita juga melarikan diri, ya lari, ya. Karena kita tidak bisa hadapi pencobaan itu kita lari. Saudara sekalian, mari kita menghadapi pencobaan itu dengan bertekun, ya. Ya, supaya kita berbahagia, kita bertahan dalam pencobaan. Ya, berbahagia di bumi ini. Kemudian selanjutnya itu adalah yang kedua, yaitu sebab apabila ia sudah tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pasal 1 ayat 34, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan satu apapun. Tahan uji, ya. Dalam bahasa aslinya itu artinya dihormati, artinya itu dia adalah layak. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu when you have been approved, ya, ketika kamu disetujui. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah sebab yang terjemahan yang dahulu, ya. Sebab sesudah ia berhasil bertahan dalam cobaan itu, artinya setelah orang tersebut berhasil menang dalam ujian tersebut, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi Allah, ya, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah berhasil, kalau kita sudah menang terhadap pencobaan, kita tahan uji daripada Tuhan, maka kita akan diberi apa? Mahkota kehidupan.
Ya, ketika Allah memanggil Abraham untuk menyembelih anaknya, yaitu siapa? Ishak, ya, di Gunung Moria, dipersembahkan jadi korban bakaran, dibunuh, ya. Maka Abraham taat pada Tuhan. Ya, pada waktu Ishak diikat, ya, mau disembelih, maka ada suara dari malaikat dari langit, jangan sembelih anakmu, ya. Karena Tuhan sudah melihat hatinya itu, dia mau mengasihi Tuhan. Maka disediakan seekor domba untuk dipersembahkan, dibakar di atas mezbah di Gunung Moria itu. Demikian kita, kalau kita taat pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, ya. Seperti Abraham, ya, maka anak cucunya diberkati menjadi berkat bagi segala bangsa di atas muka bumi ini. Demikian Ayub tetap setia kepada Tuhan meskipun dia dicobai dengan segala sesuatu, dengan sangat berat, ya, Ayub itu. Di mana anaknya mati, terbunuh semua, ya. Pada waktu mereka mengadakan pesta, ada angin, semua tumbang, mati semua. Ya, kemudian apa yang terjadi lagi? Dia terdapat sakit penyakit yang sangat parah, ya. Di mana Tuhan melihat iblis mencobai, ya, si Ayub ini, sampai Ayub itu, wah, istrinya marah-marah. Oh, kamu mati aja, kutuklah Tuhanmu, mati saja. Tapi Ayub mengatakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terus kemudian Ayub, sesuatu yang sangat saya kagumi, dia mengatakan, apakah kamu hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini yang susah. Maukah kita juga menerima hal yang buruk daripada Tuhan? Nah, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Demikian Paulus berkata bahwa aku melakukan segala sesuatu karena Injil. Ya, kita melakukan semuanya untuk Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, apabila sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Maka mahkota kehidupan itu adalah the crown of life. Itu adalah mahkota hidup, adalah seperti sebuah rangkaian bunga kemenangan yang dikalungkan kepada atlet yang menang, ya. Di mana kita adalah seperti perlombaan hidup orang Kristen ini. Atau sebagai seorang petani yang menanam menanam padi di sawah. Sebab kita harus bertekun, kita harus sabar menantikan padi itu supaya apa? Tumbuh. Seperti seorang atlet seorang yang pahlawan yang pergi berperang. Itulah kehidupan orang Kristen. Dan supaya kita itu menang di dalam peperangan ini. Meskipun kita kalah, tapi kita perang lagi, kita perang sampai kita menang. Demikianlah kita melihat dalam 1 Korintus pasal 9. Ya. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-23. Ayat 24, ya. Pasal 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus mengatakan, aku melakukan segala sesuatu untuk Injil sehingga aku berbagian di dalam, sehingga dia tidak ditolak. Nah, orang yang bertahan dalam pencobaan dan lulus dalam ujiannya akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini ialah mahkota kemenangan, yaitu pemberian Allah berdasarkan anugerahnya, bukannya hak manusia. Ya, kita menerima mahkota di sini hanya sebagai perumpamaan saja, bukan sesuatu gambaran perhiasan. Sebab mahkota yang dimasukkan di sini merupakan kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal kepada barang siapa yang setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Sehingga Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, mencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, Tuhan Yesus mengatakan, untuk memberikan hidup dan memberikan dengan segala kelimpahan. Oleh sebab itu mari kita semua bersandar kepada Tuhan.
yang akan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Tuhan senantiasa menunjukkan kasih ya kepada kita, kepada beribu-ribu orang yang berharap akan kasih setianya, yang berpegang pada perintahnya. Ya, maka kehidupan ini dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, yang terdapat dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru. Itu segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itulah kehidupan orang percaya. Seperti Ayub yang diuji, ya, dia tetap setia pada Tuhan, dan sampai akhirnya apa yang terjadi? Dia diberikan anugerah, yaitu semua anaknya yang mati, kemudian Tuhan berikan lagi 10 anak. Ya, dapat perempuan yang cantik-cantik, dan kemudian dia mendapatkan harta yang 2 kali lipat. Demikian Tuhan menguji kita, apakah kita setia kepada Tuhan. Maka Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, apakah kita akan timbul seperti emas pada waktu kita diuji Tuhan? Amin semuanya. Amin. Mari kita menang di dalam ujian dan pencobaan. Mari kita tetap berlari di dalam pertandingan iman yang sudah Tuhan wajibkan bagi kita. Amin semuanya. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam doa Bapa kami apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Supaya kita itu kita selalu berdoa demikian. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hari demi hari Tuhan mengubah kami dalam firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami selalu ingat akan firman-Mu, dan tolonglah dalam hidup kami hari-hari dari Senin sampai Sabtu dan Minggu selanjutnya, kita selalu senantiasa mengingat-ingat akan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh menang di dalam peperangan hidup kami. Di dalam peperangan rohani kami Tuhan, kami senantiasa menang. Tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami pada waktu kami diuji, kami timbul seperti emas. Tolong kami ya Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita akan masuki persembahan. Kita akan masuki persembahan. Kita akan nyanyikan nomor 272. 272. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, Engkau tak akan dahaga pula. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Ya, persembahan dijalankan, kita nyanyikan bait kedua. Di dunia nih orang sedang mencari kenikmatan dunia fana, dan sesuatu yang tak ternilai di dalamnya kau kan diberinya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Kita bangkit berdiri. Baik ketiga. Hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu, namun kau akan diselamatkan asalkan kau memohon padanya. Penuhilah pialaku ini,
sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami. Itu sebab Tuhan, kami juga dengan penuh sukacita mengembalikan yang paling baik kepadamu Tuhan. Kami doakan agar apa yang kami persembahkan ini Tuhan, dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan, berkati setiap kami yang ada di sini maupun ada di rumah. Kiranya Tuhan melindungi kami semuanya. Mari kita sama-sama terima berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.